Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang dasar listrik arus bolak-balik. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gianio Ikram Ramadan dari kelas 3D TMPP. Baik, untuk yang pertama, prinsip pembangkitan listrik AC. Generator listrik AC menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana kutub magnet permanen yang diputar di dekat belitan kawat pada stator menyebabkan perubahan fluks magnet yang menghasilkan tegangan listrik terinduksi di belitan kawat tersebut. Proses ini menghasilkan gelombang sinusoidal dengan frekuensi tertentu, di mana satu periode gelombang mencakup satu siklus positif dan satu siklus negatif. Selain itu, dengan menggunakan rangkaian resistor dan kapasitor, generator juga dapat menghasilkan bentuk gelombang yang berbeda, seperti gelombang persegi atau zigzag, kemudian ada gelombang sinusoida, kemudian ada gelombang gigi gergaji. Namun gelombang listrik yang digunakan oleh PLN untuk rumah tangga dan industri umumnya adalah gelombang sinusoidal dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian untuk prinsip dasar listrik AC, yang pertama ada prinsip gelombang sinusoida. Proses pembentukan gelombang sinusoidal seperti yang dijelaskan pada gambar melibatkan pembagian lingkaran menjadi 8 bagian yang setara. Lingkaran dibagi menjadi 8. Kemudian masing-masing dengan sudut 45 derajat, 360 derajat dibagi 8. Satu putaran lengkap lingkaran disebut satu periode atau T. Pemisahan ini menghasilkan titik-titik pada lingkaran yang diwakili oleh sudut-sudut tertentu, seperti 0 per T, T per 8, T per 4, 3T per 8, T per 2, 5T per 8, 3T per 4, 7T per 8, dan 8T per 8. Garis kuadran juga dibagi menjadi 8 bagian yang sama dengan proyeksi titik-titik sudut pada lingkaran ke titik-titik pada garis kuadran. Pada prinsip gelombang sinusoida ini, poin yang penting yaitu satu siklus atau periode terjadi dalam 360 derajat atau 2 pi radian. Kemudian, polaritas pada setiap setengah periode akan berbalik. Kemudian untuk poin yang ketiga, harga maksimum terjadi pada 90 derajat, dan 270 derajat. Harga 0 terjadi pada 0 derajat dan 180 derajat. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu frekuensi dan panjang gelombang, di mana frekuensi adalah jumlah periode dalam 1 detik. PLN memiliki frekuensi 50 Hz, artinya dalam 1 detik memiliki 50 periode. Frekuensi memiliki panjang gelombang dengan satuan meter. Panjang gelombang dihitung berdasarkan konstanta kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik. Contohnya, suatu gelombang sinusoida bervariasi dari 0 hingga 100 volt atau maksimum. Hitung besarnya tegangan sesaat pada sudut 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 270 derajat dari satu periode. Kita gunakan rumus U sama dengan UM sin WT sama dengan UM sin theta sama dengan 100 sin alfa. Untuk 30 derajat sama dengan 100 sin 30 derajat menghasilkan 100 dikali 0,5 dengan hasil akhir yaitu 50 volt. Kemudian untuk 45 derajat dengan rumus 100 sin 45 derajat, di mana hasil sin 45 derajat yaitu 0,707. Kemudian untuk hasilnya yaitu 770,7 volt. Kemudian untuk yang ketiga 90 derajat dengan rumus 100 sin 90 derajat. Sin 90 derajat menghasilkan nilai 1. Kemudian untuk hasil akhir yaitu 100 volt. Kemudian yang terakhir untuk 270 derajat, sinnya yaitu minus 1. Kemudian hasil akhirnya yaitu minus 100 volt. Kemudian untuk harga rata-rata dapat dilihat pada tabel ini, tabel sebelah kiri ini.
dengan nilai interval 1 mendapatkan sudut alfa 15 derajat, kemudian sin alfanya 0,26 hingga 12 interval 12 menghasilkan sudut alfa 180 derajat dan sin tetanya 0. Untuk harga rata-rata didapatkan 7,62 didapatkan dari jumlah sin alfa yang dibagikan dengan banyaknya interval yaitu 12 dengan hasil akhir 0,636. Contoh, tegangan bolak-balik memiliki tegangan maksimum 100 volt. Hitung besarnya tegangan rata-rata dalam satu periode. Kita gunakan rumus rata-rata yaitu dengan rumus UM dikali 0,636. Ini adalah harga rata-rata. Dimisalkan tadi tegangan maksimumnya 100 volt dikalikan dengan 0,636 mendapatkan hasil akhir 63,6 volt. Kemudian untuk harga efektif, dapat nilai harga efektif gelombang sinusoida dapat dilihat pada tabel berikut ini, tabel sebelah kanan. Dengan banyaknya nilai interval sebanyak 12, kemudian ini sudut alfanya dan ini sin alfa, dengan jumlah total akhir sin derajat alfa yaitu 6. Untuk harga efektif sendiri, kita gunakan rumus pembagian antara akar dari pembagian antara 6 per 12 sehingga menghasilkan nilai 0,707. Contoh, tegangan bolak-balik sebesar 224 volt berbentuk gelombang sinusoida. Hitung besarnya tegangan maksimum ke maksimum. Yang pertama, untuk besar tegangan maksimum dapat rumus akar 2U sama dengan akar 2 dikali 24 dikalikan dengan tegangannya didapatkan hasil 34. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kita gunakan rumus UM minus M sama dengan 2 kali UM, sehingga kita gunakan 2 dikali 34 hasil dari jawaban yang pertama, sehingga hasil akhirnya hasil maksimum ke maksimum yaitu 68 volt. Untuk poin penting pada harga efektif ini yaitu harga efektif suatu tegangan atau arus bolak-balik adalah sama besarnya dengan tegangan atau arus DC pada suatu tahanan, di mana akan menghasilkan panas yang sama. Kemudian harga efektif gelombang sinusoida besarnya 0,707 dari harga maksimum tegangan atau arus. Kemudian untuk komponen pasif dalam listrik AC, yang pertama ada resistor. Pergeseran fasa pada rangkaian listrik dapat dijelaskan menggunakan rangkaian sederhana yang terdiri dari sebuah sumber tegangan bolak-balik G, kapasitor C sama dengan 1 UF dan resistor R 100 ohm serta osiloskop 2 kanal dengan probe Y1 dan Y2. Probe Y1 mengukur drop tegangan pada resistor R. Sementara probe Y2 mengukur tegangan total U dari sumber tegangan. Ketika rangkaian ini dihubungkan, tegangan U dan drop tegangan UW pada resistor akan menunjukkan pergeseran fasa sebesar 45 derajat, di mana tegangan UW mendahului tegangan U karena pengaruh kapasitor C dan menyebabkan arus mendahului tegangan. Jika kapasitor C diganti dengan induktor L, pergeseran fasa yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu drop tegangan pada induktor akan tertinggal atau lagging atau lag terhadap tegangan U dengan sudut fasa yang sama sebesar theta. Penggunaan osiloskop 2 kanal memungkinkan visualisasi langsung pergeseran fasa ini, menunjukkan perbedaan fase antara tegangan pada resistor dan tegangan total dalam rangkaian. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu ada kapasitor. Kapasitor sendiri memiliki sifat melewatkan arus bolak-balik. Nilai reaktansi kapasitor berbanding terbalik dengan frekuensi Xc
sama dengan setengah Pi dikalikan dengan F dikalikan dengan C. Artinya, pada frekuensi rendah nilai reaktansi kapasitansi besar. Ketika frekuensi dinaikkan, reaktansi kapasitansi nilainya akan menurun. Sehingga nilai reaktansi kapasitor berbanding terbalik dengan kapasitansinya. Dapatkan Xc sama dengan setengah Pi dikalikan F dikalikan C. Semakin besar nilai farad kapasitor, maka reaktansinya makin kecil. Sebaliknya, makin kecil nilai faradnya, makin besar pula nilai reaktansi kapasitifnya. Sebagai contoh, diketahui kapasitor 1 UF dihubungkan dengan frekuensi 50 Hz. Hitung nilai reaktansi kapasitifnya. Digunakan rumus Xc dengan 1 per omega C, sehingga dari nilai 50 Hz-nya dimasukkan pada rumus ini, dimasukkan pada nilai F, kemudian untuk nilai C-nya ini, untuk sehingga hasil akhirnya yaitu 3185 ohm. Untuk komponen yang ketiga yaitu ada induktor. Bila sebuah kumparan yang induktansinya L Henry dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka kumparan tersebut menghasilkan GGL lawan. Inti induktor dapat dari bahan ferromagnet, ferit. Besaran reaktansi induktor meningkat berbanding lurus dengan kenaikan frekuensi dan satuan reaktansi induktor ohm. Sebagai contoh, sebuah induktor murni sebesar 10,8 H dihubungkan dengan sumber tegangan AC 340 sin 314 T, tentukan besarnya arus sesaat. Kita gunakan rumus XL, di mana di sini kita dapat menggunakan 2pi dikali F dikali L dengan rumus U-nya yaitu UM sin omega T sama dengan 340 sin 314 T. Kemudian untuk nilai omega sendiri yaitu 314 radian per detik. Sehingga dari data tersebut didapatkan hasil XL sebesar 3400 ohm. Kemudian untuk arus sesaat kita gunakan rumus IM sama dengan UM per XL 340 dibagi dengan nilai XL-nya, sehingga nilainya mendapatkan 0,1 ampere. Arus tertinggal sebesar 900 radian, 900 pi per 2 radian. Jadi besarnya arus sesaat yakni sebesar 0,1 sin 314 T dikurang pi per 2 dengan satuan ampere. Kemudian untuk komponen yang keempat ada beban impedansi. Beban listrik dikenal tahanan R. Kapasitor C atau induktor L. Beban kapasitor dan induktor jarang digunakan sendiri. Yang umum adalah tahanan R digabungkan dengan kapasitor C atau induktor L. Impedansi atau dengan rumus Z adalah gabungan tahanan R dengan induktor L atau gabungan R dengan kapasitor C. Kita gunakan contoh, sebuah sumber tegangan bolak-balik 100 volt dirangkaikan dengan beban impedansi dan menarik arus 80 mA. Hitung besarnya impedansi. Rumus impedansi sendiri kita gunakan Z per U per I, di mana untuk U-nya sendiri kita dapatkan dari soal yaitu 100 volt, kemudian untuk nilai I-nya sebesar 80 mA. Kemudian untuk hasil akhirnya kita dapatkan 1,25 kilo ohm. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai arus bolak-balik AC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.